Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu 'alan nirani. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada seluruh pendengar setia RRI yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali kepada bulan yang penuh barakah dan penuh maghfirah, yakni bulan Ramadan. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah salah seorang pemimpin umat dan seorang yang sanggup memberi syafaat besok di hari kiamat. Semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Ramadan. Di dalamnya terdapat keutamaan dan hikmah yang khusus diberikan Allah kepada hambanya yang dengan ikhlas menjalankan ibadah puasa serta ibadah-ibadah lainnya. Maka sebaiknya dengan masuknya bulan tersebut seluruh umat Islam lebih meningkatkan amal ibadah dan menjaga kesucian hati dengan melaksanakan segala bentuk kesunahan, terlebih lagi pada 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar setia
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini yakni tentang syarat sahnya dan rukunnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu wujubis siyam salah satu asya'a al-islam wal bulugh wal aklu wal qudratu ala shaumi. Kitab menjelaskan tentang hukum siyam. Sebelum hukum siyam, sebelum syarat-syaratnya, kita harus ketahui dulu bahwa siyam atau puasa dengan secara maknanya yaitu atau secara bahasa dengan artian mencegah. Lah secara syara yaitu mencegah sesuatu perkara yang bisa membatalkan puasa atau menahan sesuatu perkara yang masuk kepada anggota tubuh yang bisa menyebabkan batalnya puasa, mulai dari keluarnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi di situ namanya puasa itu menahan sesuatu dari yang membatalkan puasa, atau menjaga dari makan dan minum, atau menjaga sesuatu perkara yang masuk pada anggota tubuh, khususnya pada lambung, pada 1 hari penuh. Jadi di situ, dan dikecualikan juga bagi orang yang haid dan nifas. Jadi itu untuk orang perempuan. Nah, salah satunya itu dengan syarat dari orang muslim. Jadi orang muslim itu wajib berpuasa. Nah, kalau sudah mengetahui tentang dari pembahasan dari puasa atau penjelasan dari puasa, sekarang masuk pada syarat dan wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa ini ada 3 perkara. Yang pertama yakni Islam. Jadi apabila ada orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, berarti syaratnya orang masuk Islam yaitu membaca syahadat, kalimat syahadat, kalimat 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau benar-benar orang tersebut membaca kalimat 2 syahadat tersebut dengan meyakini dalam hatinya, maka di situ sudah dikategorikan sudah masuk Islam. Jadi salah satunya itu syarat wajibnya puasa ada 3, itu adalah Islam. Nah, di dalam Islam jadi mulai dari kecil, seandainya kita sudah orang tua kita Islam, nah di situ otomatis kalau kita mengikuti ajarannya orang tua, berarti kita sudah dari kecil sudah Islam. Lah, di dalam syarat wajibnya sholat, di dalam syarat wajibnya puasa, ada yang mengatakan ada 3 perkara syaratnya wajibnya, dan juga ada yang mengatakan 4
perkara yang menjadi syarat wajibnya berpuasa. Untuk yang Islam dulu, jadi tadi sudah dijelaskan Islam. Kalau sudah Islam, maka di situ sudah mempunyai satu kategori untuk wajib berpuasa. Dan yang kedua yaitu baligh. Lah, batasan baligh, jadi mulai dari kecil, kalau sudah mulai masuk pada batasan baligh, maka di situ sangat diwajibkan. Kalau masih kecil untuk pembelajaran, nah biasanya ya kalau diteliti lagi pembelajaran tersebut, ya, insya Allah bisa menjadikan anak ketika waktu puasa juga selalu mengikuti puasa sampai dia mulai masuk pada baligh. Jadi kalau sudah baligh sudah menjadi tanggungan anak tersebut. Jadi kalau sudah baligh, batasan-batasan baligh dari anak perempuan, anak laki-laki, setelah itu mempunyai akal. Mempunyai akal itu termasuk juga. Nah, kan tadi ada 3, ada juga yang mengatakan 4. Nah, yang 4 ini wal qudratu ala shaumi. Nah, termasuk kuat untuk melakukan yang namanya berpuasa, itu termasuk juga syarat wajibnya puasa. Jadi Islam sudah, baligh sudah, mempunyai akal sudah, akan tapi tidak mampu berpuasa. Contohnya karena yang lain, ada suatu hal yang mengakibatkan dia tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tapi tetap diwajibkan untuk mengqadha atau menyauri hutangnya berpuasa. Dia tidak Islam tapi sudah baligh, berakal, tapi mampu, karena dari salah satunya tidak mencangkup pada syarat wajib sahnya puasa, maka seandainya orang tersebut berpuasa, ya tidak dinamakan puasanya umat Islam karena dia bukan Islam, maka dia juga tidak wajib untuk berpuasa seperti halnya orang-orang Islam yang lainnya. Dan seterusnya, apabila masih ada salah satu kekurangan dari syarat sahnya berpuasa, maka boleh meninggalkan yang namanya berpuasa. Dan setelah itu fardu-fardunya puasa itu ada 4. Jadi fardu-fardunya itu ada 4. Tadi kan ada syarat wajibnya puasa ada 3, juga ada yang mengatakan 4. Dan sekarang fardu-fardunya puasa atau syarat wajibnya puasa ada 4, yaitu yang pertama niat biqolbin fa in kana shaumu fardhon. Jadi syarat wajib puasa termasuk atau fardunya berpuasa itu yang pertama yaitu niat. Niat itu wajib di dalam hati, seperti halnya waktu sholat. Ketika sholat Allahu Akbar, dalam kita mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hati juga mengucapkan kalimat niat untuk sholat ketika waktu sholat. Jadi ketika waktu puasa kita diwajibkan berniat kalau itu puasa fardu atau puasa nazar, maka wajibnya niat di dalam hati pada waktu malam hari. Jadi kalau
puasa-puasa wajib atau puasa fardu seperti halnya puasa Ramadan atau puasa nadar, maka niatnya itu wajib di malam hari, harus menentukan niatnya. Maksudnya di malam hari itu bagaimana? Ya, kalau sudah masuk waktu malam hari maka kita wajib yang namanya niat berpuasa fardu seperti halnya puasa Ramadan. Seperti halnya puasa Ramadan. Dalam puasa Ramadan, wa akmalun niyati saumihi, jadi kesempurnaannya niatnya Ramadan. Lah, di situ seperti lafaz nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu termasuk niat runtutnya atau niat lengkapnya Ramadan. Dan yang kedua yaitu fardunya puasa, yang kedua yaitu menjaga dari makan dan minum. Lah, ini termasuk fardu-fardunya berpuasa, yaitu menjaga makan dan minum. Meskipun toh itu makan atau meskipun toh itu sedikit ataupun banyak, maka di situ akan menjadikan puasanya batal. Meskipun hanya setetes air saja dimasukkan ke dalam mulut atau rongga-rongga atau lubang-lubang yang bisa masuk sesuatu yang menerus pada perut. Nah, di situ salah satunya bisa mengakibatkan yang namanya batalnya puasa. Nah, di sini juga dijelaskan lagi, seandainya ada wilayah dan wilayah tersebut itu jarang para ulama, sedikit sekali para ulama. Nah, masih dalam mungkin pedalaman atau yang lain yang ekstrim, yang sepi dari para ulama atau orang yang alim tentang ilmu agama, akan tapi di situ banyak orang Islam tapi tidak tahu tata caranya berpuasa itu bagaimana, hanya tahunya yang penting niat. Lah, untuk masalah kelanjutannya tidak tahu, maka di situ puasanya enggak apa-apa, karena di situ tidak tahu tata caranya puasa bagaimana, harus bagaimana. Nah, kalau enggak ada para ulama, tapi tetap harus berusaha di wilayah tersebut, harus ada yang berusaha untuk belajar tentang keagamaan itu wajib. Dan yang ketiga yaitu berhubungan suami istri dengan disengaja. Nah, pada waktu siang hari disengaja berhubungan suami istri, maka di situ puasanya akan batal puasanya. Kalau lupa, maka kalau kok lupa, maka hukumnya seperti halnya yang di atas. Seperti halnya kalau makan dan minum kok lupa, maka tetap dilanjutkan kembali puasanya, namanya juga lupa, kurang tahu permasalahannya apa kok bisa lupa. Nah, di situ jadi untuk
orang yang sudah beristri kok pada waktu siang hari kok melakukan hubungan suami istri kok lupa, maka hukumnya seperti halnya lupa makan dan minum. Jadi tetap diperbolehkan untuk melakukan yang namanya berpuasa. Dan yang keempat, fardunya puasa yang keempat, yaitu muntah dengan disengaja. Tidak diperbolehkan untuk muntah disengaja, harus menjaga. Jadi kalau toh itu gara-gara ada temennya yang ingin mengerjai, entah itu mau dikasih bau apa hidungnya sampai muntah-muntah, apa dikasih ada temennya yang jahil, contohnya dikasih apa kaos kakinya temennya yang sudah bertahun-tahun tidak dicuci, contohnya seperti itu lah, disengaja dikasihkan ke temannya lah, temannya itu pada waktu itu puasa wajib contohnya, sampai kok muntah-muntah, maka orang tersebut yang muntah-muntah dengan tanpa disengaja boleh meneruskan puasanya kembali. Maka dari itu tetap diperbolehkan melanjutkan puasanya lagi. Nah, seperti itu. Saya ulang kembali tentang puasa. Jadi wajibnya puasa salah satunya yaitu dikategorikan bagi orang muslim mukallaf dan mampu untuk melakukan yang namanya berpuasa. Salah satunya mengetahui ru'yatul hilal. Jadi ketika waktu puasa, contohnya kemarin hari Senin, waktu masih melihat hilal, kalau sudah menampak hilalnya pada waktu Senin sore kemarin contohnya ya, maka di situ kalau sudah masuknya pagi, jadi Sya'bannya habis, besoknya sudah jelas-jelas bisa untuk melakukan yang namanya puasa. Jadi kita harus mengetahui juga, harus mengetahui hilal atau bulannya sudah sempurna terlihat apa tidak. Kalau sudah terlihat, jadi kalau bulan Sya'ban masih tanggal 29 maka dilihat dulu hilalnya. Kalau sudah nampak berarti sudah masuk pada bulan Ramadan. Kalau pada tanggal 29 Sya'ban masih belum nampak, maka dilanjutkan hari ke-30 lah. Setelah itu sudah jelas, besoknya baru itu termasuk sudah masuk pada bulan Ramadan. Jadi dalam Quran juga sudah dijelaskan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan pada mukadimah, bahwa wahai orang-orang yang beriman, maka diwajibkan kamu untuk berpuasa. Dan fardunya puasa yang saya sebutkan tadi yaitu niat, dan yang kedua yaitu mencegah sesuatu perkara pada waktu siang hari. Jadi kesimpulannya, syarat sahnya puasa atau syarat wajibnya puasa yaitu dengan arti secara bahasa yaitu menjaga, secara syarat yaitu menjaga sesuatu perkara yang membatalkan puasa dari seluruh pada waktu siang hari. Nah, di situ
Jadi menjaga pada waktu siang hari mulai dari makan dan minum atau sesuatu perkara yang memasukkan sesuatu perkara pada anggota tubuh. Nah, di situ. Dan syarat wajibnya puasa ada 3 dan juga ada yang mengatakan 4. Kalau ada 3, Islam balik berakal dan kuat pada melakukan puasa. Lah, kalau 4, Islam sendiri, balik sendiri, akal sendiri, dan kuat untuk melakukan puasa juga sendiri. Setelah itu fardunya puasa. Jadi fardunya puasa tadi ada 4. Yang pertama niat. Yang kedua mencegah dari melakukan yang namanya makan dan minum. Setelah itu mencegah dari berhubungan suami istri. Dan yang keempat yaitu mencegah untuk muntah dengan disengaja. Jadi muntah-muntah dengan disengaja, seandainya kok muntah-muntah kok tanpa disengaja, maka tetap diperbolehkan untuk melanjutkan yang namanya berpuasa. Batal kalau disengaja. Jadi harus mulai dari fajar sotik sampai atau masuknya waktu subuh atau sampai terbenamnya matahari. Di situ kita harus menahan yang namanya makan dan minum. Di situ. Akan tetapi kalau lupa maka tidak batal. Loh, bagaimana kok lupa? Nah, biasanya masih awal-awal kayak gini. Bangun-bangun nggak ada kegiatan, setelah selesai sholat subuh tidur, bangun-bangun ternyata nggak tahu di meja makan ada sebuah yang enak. Setelah itu kita makan. Ini harus benar-benar lupa. Tapi kalau hanya dibuat-buat maka puasanya batal. Jadi puasanya batal. Tapi kalau benar-benar lupa maka di situ puasanya tidak batal. Ada keterangan lain. Apabila ada wilayah dari wilayah tersebut itu kurang dari keagamaannya, tapi dia tahu kalau saya ini adalah Islam contohnya. Nah, tapi kurang tahu penjelasan tentang puasa. Tapi dia tahu karena mungkin orang tuanya di dalam pedalaman mengajarkan Islam, akan tapi tidak tahu tentang yang namanya puasa. Sebagian dari puasa kurang tahu. Nah, di situ kok makan. Tapi di situ sudah tahu kalau yang penting puasa, niat puasa. Jauh dari para ulama, jauh dari untuk orang yang mengajari. Maka kalau benar-benar dia berniat untuk berpuasa, puasanya tetap sah. Jadi harus, kalau benar-benar orang tersebut benar-benar tidak tahu tentang puasa,
Nah, di situ maka tidak dibatalkan tidak batal puasa. Lupa, tapi kalau disengaja maka orang tersebut harus mengulangi puasanya atau puasanya batal. Dan nanti ada yang menjelaskan tentang apa yang membatalkan puasa karena berhubungan suami istri. Ada yang menjelaskan tersendiri. Maka dari kalau sudah bersuami istri, kita mencegah yang namanya berhubungan suami istri pada waktu siang hari. Itu termasuk syarat dan rukunnya puasa, meninggalkan makan, minum dengan disengaja. Itu berhubungan suami istri dengan disengaja. Tapi kalau lupa juga sama dengan halnya makan tadi. Jadi kalau lupa. Dan yang keempat, muntah. Itu ada orang lain menyengaja kita, menyengaja dikasih bau yang enek, yang sampai kita muntah-muntah. Jadi kalau tidak disengaja maka puasanya bisa dilanjutkan. Kalau disengaja, contohnya gimana caranya? Ya pokoknya mencium bau-bau yang tidak enak lah. Muntah-muntahnya. Ya, kepada para pendengar yang dirahmati Allah berada, disitulah syarat sahnya dan rukun-rukunnya berpuasa. Maka dari itu kita harus menjaga betul-betul waktu di siang hari, apapun yang membatalkan puasa. Nah, untuk kesimpulan pada syarat sah dan rukunnya puasa, yaitu wajibnya berpuasa, yaitu wajib muslim yang pertama, yang kedua sudah mukallaf atau balik, dan yang ketiga yaitu harus kuat. Nah, di situ harus kita garis bawahi, tiga ini harus wajib. Kalau kok sudah tiga ini melekat pada diri kita masing-masing, maka di situ maka wajib yang namanya untuk melakukan berpuasa. Dan fardu yang dinamakan puasa menahan makan dan minum mulai pagi sampai terpenuhi. Kalau untuk fardunya
yaitu niat. Jadi harus diniatkan. Nah, kalau yang ketiga atau yang kedua yaitu jaga dari perkara masuk sesuatu pada anggota istri dengan disengaja. Yang ketiga yaitu muntah-muntah dengan disengaja. Maka dari itu harus dijauhi kalau ketika waktu berpuasa. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin dari itu penjelasan tentang syarat dan sahnya berpuasa dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.